Umat Maya Katolikpedia kembali lagi di program terbaru Katolikpedia, yaitu Berkat Mini, akronim dari Berita Katolik minggu ini. Ada berita Katolik yang viral nih. Jadi ceritanya tuh ada suster di Myanmar. Dia itu berlutut di tengah jalan memohon kepada para militer Myanmar untuk tidak memperlakukan para demonstran secara kasar. Aksi suster ini membantu para demonstran yang awalnya dimata-matai para militer berhasil kabur, jadi kayak ada kesempatan gitu. Terus ada umat Katolik setempat dengan umat dari agama lain, mereka bersatu melakukan aksi doa bersama, tujuannya untuk mendoakan para korban yang gugur dan untuk mendoakan perdamaian Myanmar. Terus ada yang booming lagi nih, ada cewek yang meninggal di Myanmar ditembak di jalanan sama militer Myanmar. Aduh, sadis ya. Jadi ini tuh ceweknya baru umur 19 tahun, udah banget ya. Meninggal karena ditembak saat demonstrasi. Yang bikin makin viral itu di bajunya, baju yang dia pakai saat demonstran itu ada tulisan segalanya akan baik-baik saja. Yang bikin makin menyentuh itu pas mereka nemuin jenazahnya, di tasnya dia itu ada pesan, ada kayak tulisan gitu, tulisan golongan darahnya dia, golongan darah B. Terus ada pesan, katanya organ tubuhnya dia boleh didonasikan kepada mereka yang membutuhkan. Oh iya, bapaknya juga merestui, jadi mendukung penuh tindakan anaknya ini. Sebelum turun untuk demo, bapaknya mendukung bahwa apa yang anaknya lakukan itu demi kedamaian di Myanmar. Luar biasa banget aktivis muda ini, perjuangan yang luar biasa. Oke, minggu ini ada berita menarik. Paus Fransiskus mengunjungi Irak. Ini kunjungan pertama Paus Fransiskus setelah 15 bulan dunia diisolasi oleh COVID. Dan ya boleh dibilang ini perjalanan pertama dan perjalanan bersejarah juga karena dia menjadi pemimpin Katolik pertama yang datang ke Irak. Jadi sebelumnya belum ada paus yang pernah mengunjungi negara ini, dan Paus Fransiskus menjadi pimpinan Katolik pertama yang mengunjungi Irak. Dan ada beberapa peristiwa penting yang menurut saya keren juga sih. Paus berangkat dari Vatikan, meninggalkan Vatikan itu tanggal 5, itu Jumat kemarin, 5 Maret. Dan kunjungan ini agak berlangsung sampai 8 Maret. Jadi kurang lebih ya 3 atau 4 hari lah, 3 malam lah sekitar itu. Nah, ketika dia sampai, dia sudah disambut kemarin hari Jumat, itu sudah disambut secara kenegaraan. Lalu hari Sabtu kemarin dia mengunjungi satu kota namanya Najaf. Paus di sana bertemu dengan pimpinan tertinggi komunitas Islam Syiah, namanya Ayatullah Ali Al-Sistani. Beliau ini sudah usianya 90 tahun dan dia menjadi salah satu ulama yang boleh dibilang paling dihormati lah oleh komunitas Syiah. Dan Paus bertemu dengan orang ini, dan mereka bertemuannya di ruang privat, hanya mereka berdua. Dan bahkan ada informasi bahwa wartawan pun dilarang untuk mendekat. Jadi itu benar-benar pertemuan yang sangat personal antara dua pimpinan agama ini. Ya sebenarnya kan tujuan Paus ke Irak ini kan untuk menginisiasi perdamaian, karena Irak beberapa tahun terakhir babak belur oleh perang pasukan pemerintah melawan ISIS, dan beberapa gereja di Irak itu hancur, termasuk di beberapa kota yang Paus datangi. Jadi Paus ke sana juga untuk mengunjungi sejumlah kota atau sejumlah gereja yang hancur. Jadi bagaimanapun jumlah umat Kristen di Irak itu semakin menurun sejak 2003 sampai sekarang. Itu data mentah yang kemarin sempat saya lihat, itu dari 1.500.000 populasinya menjadi sekitar nggak sampai 500.000 sekarang. Yaitu karena ada yang terbunuh, ada yang terusir, ada yang harus pergi dari Irak untuk menyelamatkan hidup dan segala macam. Dan saya pikir kunjungan Paus ini untuk memulihkan hubungan baik itu. Selain itu, setelah baca daerah-daerah yang jadi list kunjungan Paus ini, ternyata ada banyak
tempat dalam kitab suci itu ada di Irak, misalkan kayak Ur, itu kan tempat lahir Abraham dalam perjanjian lama, dan Paulus menyempatkan diri untuk datang ke sana juga mengunjungi Ur. Ya, menarik sih. Kunjungan sampai tanggal 8, dan ya semoga Paulus sehat-sehat, karena waktu kemarin sebelum berangkat juga dia sempat disorot karena berani melakukan kunjungan di saat ya semua sebenarnya belum pulih dari kondisi dunia yang sekarang ini. Tapi Paulus tetap bersikukuh untuk melakukan kunjungan ini, dan banyak orang sempat khawatir, ini Paulus sehat-sehat enggak nih. Oh ya, saya lupa satu. Sebenarnya dulu pendahulunya, sekarang udah jadi Santo Paus Yohanes Paulus kedua, itu punya keinginan juga untuk datang ke Irak, dan itu belum kesampaian. Jadi perjalanan Paus Fransiskus ke Irak ya bisa dibilang salah satu perpanjangan dari mimpi Paus pendahulunya, Santo Yohanes Paulus kedua itu, untuk datang ke Irak sih. Informasi-informasi tentang kunjungan kali ini menarik untuk diikuti sih. Kalian bisa ikuti di Katolikpedia sih. Kita mencoba untuk mengupdate beberapa lewat situ, dan ya mudah-mudahan memberi informasi yang cukuplah buat kawan-kawan. Oke, tadi malam media sosial umat Katolik Indonesia heboh, banjir ucapan selamat karena uskup baru untuk Uskupan Sibolga terpilih, Monsinyur Fransiskus Sinaga. Beliau adalah Imam Projo Keuskupan Sibolga. Nah, dia terpilih menjadi uskup menggantikan pendahulunya Monsinyur Simanulang Kapusin. Kalau nggak salah dia ini uskup ketiga untuk Keuskupan Sibolga, dan uskup pertama dari kalangan Projo. Jadi sebelumnya itu Kapusin, Monsinyur Anicetus, Monsinyur Simanulang. Nah, ketiga dia nih dari Projo. Dua-dua sebelumnya, Anicetus dari Kapusin, Simanulang Kapusin, dan dia Projo sekarang. Oke. Sebenarnya dia sepanjang masa pelayanannya sebagai imam itu dia habiskan di Nias. Dia bertugas lama di Nias, lalu jadi direktur sekolah pastoral di Nias juga, jadi ketua Unio Sibolga, Keuskupan Sibolga, dan akhirnya terpilih. Dan riwayatnya ada di Katolikpedia, kalian bisa cek detailnya di sana sih. Masih muda, usianya 47 tahun kalau nggak salah, kelahiran 1972, masih muda, dan ya usia-usia produktif dalam pelayanan lah. Ini menarik ini. Jadi semakin banyak uskup muda. Terakhir itu banyak sekali uskup muda ya di Indonesia tuh. Dan ada beberapa keuskupan yang masih long sampai sekarang, dan mudah-mudahan dalam tahun ini Indonesia bisa panen uskup baru, meskipun ya kondisinya masih kayak sekarang. Tapi belum ada informasi soal kapan akan upacara tabisannya. Mungkin beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan ada update soal informasi kapan rencana untuk tabisan. Apalagi dengan kondisi kayak sekarang, pasti acaranya terbatas, tidak seramai kalau kayak biasanya begitu. Tetapi ya kita bersyukurlah Keuskupan Sibolga akhirnya bisa mendapatkan gembala baru dari kalangan Projo, sehingga geliat umat Katolik di Sibolga itu ya mungkin lebih hidup lah setelah ada gembala yang baru. Wih, sial, Frater OCD bunuh diri di Kompleks Seminari Tinggi di Kupang, Entet ya, asem. Ya, ada foto-fotonya lagi. Ini udah beredar sih di grup, di beberapa berita online dari NTT sudah memuat. Frater ini namanya Frater Carlos. Frater ini meninggal dengan cara gantung diri. Sayang sekali ya. Kok bisa ya? Ini kan seharusnya dia bisa mengolah, apalagi Frater kan ya harusnya bisa lebih berpikir panjang. Dia itu tingkat 4 filsafat di Kupang. Artinya sebentar lagi S1-nya mau selesai, masuk top, dan nggak tahu ini sampai segini ya. Oke.
apapun yang dipikirkan dia, sangat disayangkan keputusan yang dia bikin ini ya. Dan ini menjadi satu presiden buruk lah untuk pendidikan di seminari. Mungkin harus mulai diperhatikan lagi. Tapi ya sayang sekali. Untuk keluarga dari frater ini, kami dari Katolikpedia mengucapkan turut belasungkawa yang mendalam. Apapun yang dijalani oleh frater ini dan apapun yang menjadi dasar pertimbangannya dia sampai dia memutuskan melakukan tindakan ini, ya semoga semua amal bakti dan karyanya mengantar dia untuk mendapat tempat yang layak di rumah Bapa. Kita hanya turut mendoakan dan titip salam belasungkawa untuk keluarga, dan pasti komunitas OCD Kupang turut berduka cita. Demikian berita Katolik minggu ini, disiarkan dari sebuah kamar kecil tak jauh dari gereja. Semoga terdengar sampai ke segala penjuru. Silakan subscribe, like, komentar, dan share sebelum Anda meninggalkan berkat mini Katolikpedia.